nama saya Wiki Putra Cinego. Saya ingin bertanya pada Pak Kures. Tadi Bapak mengatakan bahwa dalam pergaulan kita itu setiap mengatakan atau melakukan perbuatan itu harus bersifat argumentatif, dalam artian dapat dibuktikan. Alat pembuktian itu ada diantaranya wahyu dan akal. Pertanyaan di sini adalah mana yang lebih dominan dalam kehidupan kita ini, antara wahyu atau akal? Terima kasih. Dua-duanya dominan. Masing-masing ada wilayahnya, ya kan? Kalau dalam hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal, maka ketika itu yang dominan adalah wahyu. Kalau persoalan itu memerlukan pembuktian akliyah, maka ketika itu akan sangat dominan pembuktian dengan akal, ya kan? Jadi dua-duanya itu harus bergabung, dua-duanya harus gabung, dua-duanya. Karena masing-masing diperlukan untuk sesuatu yang ingin kita capai. Ya, baik. Pak Kures, ini ada satu pertanyaan Pak Kures, ini sehubungan dengan surah Al-An'am. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini maksudnya bagaimana? Apakah ini orang-orang yang dibicarakan di sini karena kekafirannya mereka membantah Allah sehingga akhirnya mereka akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa juga dengan keyakinan mereka itu, Pak Kris? Betul, betul. Ya, itu ayat 24. Jadi mereka ditanya, mana itu berhala-berhala yang selama ini kamu sembah? Ya. Mana itu apa yang kamu duga selama ini? Ya. Kamu berkata dia sekutu Tuhan. Dia lantas berkata, kami tidak pernah bilang Tuhan punya sekutu. Bohong kan? Ya. Oke. Di ayat 24 dikomentari, lihatlah bagaimana mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri. Bohong. Betul. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ketika itu hilanglah, lenyaplah dugaan-dugaan mereka dulu. Bagaimana? Oh, dulu katanya ada sekutu Tuhan. Ya. Di mana itu sekarang? Nah, tadi yang saya katakan bahwa ini kebiasaan bohong di dunia. Ya. Itu terbawa sampai hari kemudian. Nah, di dalam kehidupan ini ada sistem. Ya. Kita harus perhatikan sistem itu. Kita harus menyesuaikan diri dengan sistem itu. Sekedar contoh saya ingin berikan. Orang operasi ginjal. Ya. Apa setiap ginjal setiap orang bisa dicangkok ke dirinya? Tidak. Enggak semuanya. Harus sesuai. Ya kan? Darahnya sesuai. Ini banyak itu yang dokter lebih tahu. Saya hanya ingin berkata demikian hidup. Ada sistem, Anda harus menyesuaikan diri Anda dengan sistem itu. Ya, mau lulus tidak cukup cuma doa. Ada sistem, ya kan? Itu kalau Anda terbiasa dengan sistem yang keliru, tidak akan tercapai apa yang Anda harapkan. Innahu la yuflihuz zalimun. Saya kira itu. Allah, baik, terima kasih banyak Pak Kures. Pak Kures, mungkin apa yang bisa kita simpulkan dari ayat 19 sampai 24 yang baru saja? Iya, saya kira yang kita bisa simpulkan yang pertama bahwa hidup ini nalar dan kalbu, iman dan ilmu. Jangan dipisahkan. Yang kedua, setiap Anda bertemu dengan seseorang dengan membawa ide apapun, ukur dengan ilmu, ukur dengan wahyu. Yang ketiga, kita dalam bidang akidah, kita harus tegas. Tidak ada Tuhan selain Allah. Namun, ketegasan dalam bidang akidah itu tidak harus menjadikan kita tidak toleran terhadap orang lain. Silahkan. Lakum dinukum. Terus kita juga bisa ambil kesimpulan di sini bahwa dalam hidup ini ada sistem. Kita harus menyesuaikan diri dengan sistem yang ditetapkan Allah agar kita mencapai apa yang kita harapkan. Yang terakhir,